Naon Yan? Polisi Yan? Aduh, apa? Mau ngomong apa? Mau nanya apa? Oh gitu. Coba terkait mediasi yang gagal seperti apa? Sebenarnya mediasi nggak gagal ya, gagal sebagian, berhasil sebagian. Berhasilnya itu adalah perkara hak asuh anak tidak menjadi pokok perkara yang digugat, tetapi itu merupakan hak kedua-duanya. Jadi saya misalnya ketemu Nihia nggak boleh lagi dibatesin, misalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi saya bebas dong untuk ketemu sama anak saya. Ya, dengan kalian berarti udah maju ke tahap materi gugatan. Iya, materi gugatan sudah maju. Dan saya kan sebenarnya menghadapi seorang istri yang baik. Menurut saya embu itu, karena kalimat ambu kan sudah hilang sekarang kan. Embu itu adalah istri yang baik. Cuman embu itu sayang terhadap keluarganya, kemudian sangat hormat dan patuh pada gurunya. Itu yang menjadi sesuatu barangkali kegelisahan dia antara ketaatan pada guru dan ketaatan pada suami. Itulah. Terhadap gugatan tanggapan seperti apa? Ada KDR? Pertama itu adalah dalam materi gugatan ya. Itu kan masuk dalam materi gugatan, dijawabnya di gugatan. Tetapi karena Detik gitu loh sudah menyampaikan itu pada publik. Pertama gini, ngomong KDRT psikologi. Di undang-undang itu kan jelas. Wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologis itu, 1, murung secara terus-menerus. 2, kehilangan kepercayaan diri. Ingat loh, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, ada nggak tanda-tanda itu di Mbu Ani? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik. Hari ini Ambu sebagai bupati sangat pede. Damai atau seperti apa? Gini, kalau kita hanya berpikir tentang diri kita, Loreta Sebinti B. itu kan apa sih? Diri Diri kita hari Sebin Haji Hidir. usia saya sudah 50 tahun, 51 tahun. Istri saya juga sama kan, sudah 40. Ngomong cinta udah nggak musim sekarang. Ngomong kebutuhan, apa sih yang kurang? Ayo, tanya. Kebutuhannya apa yang kurang? Makan cukup, minum cukup, mobil ada difasilitasi oleh negara, ajudan difasilitasi oleh negara, beras difasilitasi oleh negara, baju difasilitasi oleh negara, seluruh kebutuhannya dari A sampai Z semua difasilitasi oleh negara. Jadi sebenarnya rumah tangga bupati itu ada anggarannya di nomenklatur anggaran negara. APBD Kabupaten Purwakarta, artinya nggak ada problem dengan itu, gitu loh. Dipanggil Apa masuk sih yang ruang sidang diributin? utama, Loreta Sebin Anak-anak, ayo coba bayangin. Sihombing dan Yang paling Tri Budi besar Cahaya, Sebin Haji sudah hampir Hidir. selesai di Unpad. Yang kedua, sekarang masuk di Unpad di Fakultas Hukum. Biayanya dari mulai uang masuk Unpad sampai biaya kos selama setahun itu saya yang jamin, gitu loh. Yang bungsu lagi lucu-lucunya, ya kan, diasuh oleh Teh Elis. Biaya pengasuhannya, gaji tiap bulannya saya yang jamin. Karena itu jawab saya sebagai kepala keluarga, gitu loh. Nah kemudian aset banyak, ayo ngitung aset. Di Pasawahan rumah bagus gede. Dari semenjak Ambu pindah ke rumah dinas, nggak pernah ditengok itu rumah. Karena itu rumah bersama, rumah keluarga kita yang membesarkan anak-anak kita sampai sebesar ini. Hari ini lagi saya renovasi. Dipanggil masuk ruang sidang utama, Loreta Aset Sebin satu B. lagi di Wanayasa Sihombing tuh dan ada Tri villa Budi yang Cahaya, bagus banget, Sebin Haji Hidir. gitu kan? Itu saya urus setiap hari karena itu aset keluarganya. Dan
bayar pajak, bayar listrik tiap bulan yang mencapai 20 juta itu bayar listriknya tiap bulan. Nah itu saya yang bayar gitu loh. Disitulah hidup saling bersama, saling membagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang nanggung, termasuk menyiapkan untuk aset-aset anak saya masa depan. Yang harus kita pikirkan hari ini sebagai pemimpin bukan lagi ngurusin dapur kita karena udah lebih. Yang harus kita pikirkan hari ini ada warga Purwakarta yang dirumahkan, jumlahnya ribuan. Istri-istrinya sampai jualan kopi di pinggir jalan. Hari ini ada orang umur 21 tahun jadi PSK. Dipanggil masuk ruang sidang Hanya untuk utama, biaya hidup. Cecep Suryana Yang harus kita pikirkan adalah itu, karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditugaskan untuk memikirkan orang lain. Itu bedanya pemimpin dengan rakyat. Ya. Kita gojek nih. Nah. Siapa? Oke. Misalnya bicara syariat Islam. Kalau saya sih merasa diri saya awam ya, walaupun saya mantan ketua cabang HMI tentang syariat Islam. Bukan baru selesai umroh. Pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira. Sama gurunya. Pun guru bilangnya, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga tanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya, ya kan? Saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang, gitu loh. Itu yang tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Dedi? Begitu, bukan hanya sekedar ngasih air doa agar anaknya lupa sama bapaknya, itu nggak boleh. Gojek. Nih Gojek ini udah nggak ganti oli 2 bulan, ya kan? Saking nggak ada duit. Ini rakyat kita kondisinya sehingga saya naik ojek. Bisa ganti oli. Oh, bisa ganti oli. Bisa ganti oli, bisa ngisi beras. Yang tidak akan adalah ganti istri. Nggak boleh. Ya, Ganti istri, Arif. ada semuanya. Mantap, mantap. Wah, top nih. Nasi goreng 6 bungkus. Ya, 6 bungkus buat Bang Gojek. Helmnya nih, helmnya. Nah, Bapak hari ini bagi saya hari yang menggelisahkan, bagi Bapak hari yang membahagiakan. Nah, duduk, nunggu nasi goreng. Nikmati hidup. Ya, Pak. Bapak sedih karena nggak punya duit. Kalau saya sedih bukan karena nggak punya duit. Saya sedih karena digugat. Semangat, Pak. Tenang, Pak. Jadi kebahagiaan itu kalau tidak disyukuri tidak akan pernah ketemu. Yang sudah cukup tidak bahagia juga. Berarti ada sesuatu yang harus dikontemplasikan. Gitu. Ini bahagianya apa? Dapat setoran buat motor, kebeli beras, kebeli minyak goreng, kesekolahin anak-anak, ini bahagianya segitu. Sudah kesekolahin anak-anak, sudah 3 turunan ke depan masih cukup, masih belum bahagia juga. Berarti kita harus belajar bersyukur. Karena kalau tidak pernah disyukuri nanti kufur. Kalau kufur itu hatinya tertutup. Nah, kalau udah hatinya tertutup, nggak akan pernah bahagia. Tiap hari mikir, hari ini harus makan di mana ya? Capek. Tiap hari Sabtu dan Minggu kita harus jalan-jalan kemana? Capek. Ya kan hidup itu apa adanya. Duduk bahagia di bawah, bahagia di atas, bahagia. Jadi apapun bahagia.